Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Arum Trinitra Ningtyas mau mempresentasikan tentang menganalisis dan merespon konsep kekerasan simbolik di sekolah. Poin yang dijelaskan di sini yaitu kekerasan simbolik dalam kalimat dan kekerasan simbolik dalam gambar beserta contoh. 1. Kekerasan simbolik dalam kalimat, yaitu bahasa sebagai mekanisme kekerasan simbolik. Bahasa merupakan salah satu alat yang digunakan kelas dominan untuk menjalankan mekanisme kekerasan simbolik. Bahasa memiliki peran yang sentral dalam mekanisme kekuasaan dan dominasi, terutama untuk menyembunyikan maksud yang sebenarnya dari sebuah tindakan yang dilatar belakangi karena adanya unsur kekuasaan. Kekerasan simbolik melalui bahasa dalam studi ini diwujudkan dalam beberapa kalimat atau tulisan di dalam BSE yang menunjukkan, mengandung, atau mengisyaratkan makna atau habitus kelas sosial tertentu. Habitus diwujudkan dalam kebiasaan, gaya hidup, simbol-simbol kepemilikan, dan unsur lain yang secara eksplisit maupun implisit mampu mencerminkan simbol-simbol kelas tertentu. Bahasa dan simbol habitus kelas. Data yang dianalisis adalah tulisan dalam bentuk narasi, contoh, ilustrasi apresiasi, deskripsi mengenai aktivitas sosial, cerita, serta soal-soal dalam bentuk cerita. Dari 108 buah BSE yang dianalisis, peneliti menyimpulkan bahwa 660 halaman dalam BSE memuat habitus habit kelas atas atau sekitar 90%, sedangkan sisanya 10% memuat habitus atau habit kelas bawah. Yang menjadi persoalan di sini adalah porsinya. Contohnya pada mata pelajaran IPS kelas 1, materi pelajaran lebih banyak mengajak siswa untuk mengenal lingkungan sosial di sekitarnya. Lingkungan sosial yang pertama kali dikenalkan adalah diri siswa dan lingkungan keluarga. Namun, profil lingkungan keluarga yang banyak ditampilkan dalam BSE IPS mayoritas adalah lingkungan keluarga kelas atas dengan didukung berbagai simbol-simbol kelas tersebut. Contoh habitus kelas dominan dalam teks BSE. Sebenarnya terdapat kurang lebih banyak contohnya. Di sini saya menjelaskan beberapa aja. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, ilustrasi maupun deskripsi banyak menampilkan habitus kelas atas. Berikut dijelaskan beberapa contoh kelas dominasi digambarkan dan disosialisasikan dalam BSE. 1. Simbol istilah sapaan anggota keluarga. Cara memanggil, menyebut, atau menyapa anggota keluarga mencerminkan status sosial bagi seseorang. Untuk kelas atas, bisa menyebut dengan mama atau mami, papa atau papi, eyang putri, eyang kakung, tante, dan om. Sedangkan kelas bawah, emak atau ibu, bapak atau ayah, dan sebagian masyarakat Jawa simbok, paklik, bulik, pakde, dan bude. Yang kedua, aku suka tamasya. Aktivitas bertamasya atau berlibur ke tempat wisata pada waktu liburan merupakan sebuah aktivitas dan menjadi sebuah kebiasaan. Kelas dominan. Kalimat ini bukan bermakna bahwa kelas bawah tidak diperbolehkan bertamasya, melainkan kalimat ini bermaksud menjelaskan bahwa kelas ataslah yang lebih sering melakukan aktivitas tamasya ini. Habitus ini merupakan habitus yang paling banyak menjadi sumber cerita, sekitar 50%. Selain penggunaan istilah-istilah tersebut, simbolisasi kelas atas juga tampak dalam pemilihan alat transportasi yang digunakan saat bertamasya. Yang ketiga, inilah benda-benda milikku. Mekanisme sosialisasi habitus kelas dominan dalam BSE adalah dengan mengenakan benda-benda atau perangkapan yang familiar dan atau identik dengan kelas atas, dan bahkan hanya dapat dimiliki kelas atas. Dengan kata lain, banyak materi dalam BSE yang isinya mengenakan benda-benda yang biasanya dapat dengan mudah dijumpai dalam rumah tangga kelas atas, baik secara eksplisit maupun implisit. Yang keempat, simbolisasi kelas dominan akuarium. Akuarium merupakan simbol kelas atas karena benda tersebut kebanyakan dimiliki oleh orang dari kelas atas. Akuarium bagi kelas atas banyak difungsikan sebagai hiasan di rumah mereka. Sebaliknya, bagi kelas bawah, akuarium merupakan sebuah barang mewah. Pertanyaan dan ilustrasi yang terkandung dalam teks tersebut
sangat berpihak pada siswa dari kelas atas yang memiliki peluang lebih besar untuk memiliki akuarium. 5. Aktivitas sehari-hari kelas atas. Berikut contoh aktivitas sehari-hari kelas atas yang digambarkan dalam PSE yang sesuai dari pemaparan dalam PPT yang dipaparkan di PPT. Yang keenam, ayahku bekerja di kantor. Di samping merupakan contoh pekerjaan kelas atas, status pekerjaan merupakan simbol dan indikator kelas sosial seseorang atau kelompok. Status petani misalnya, dalam struktur kelas masyarakat sering dikategorikan sebagai kelompok masyarakat kelas bawah. Pembagian kelas ini memang cenderung mengesampingkan besaran pendapatan yang diterima. Seorang petani dalam kehidupan sehari-hari ada kalanya memiliki pendapatan yang lebih tinggi daripada seorang guru SD berstatus guru honorer atau bahkan pegawai negeri sipil sekalipun. Akan tetapi, status sebagai guru honorer atau PNS memang lebih memiliki prestise di mata masyarakat. Artinya, pekerjaan sebagai seseorang petani tetap dikategorikan pada kelompok masyarakat kelas bawah dan sebaliknya. Dan yang ketujuh, aku suka merayakan ulang tahun. Tradisi merayakan ulang tahun dengan pesta merupakan tradisi kelas atas. Tradisi ini hampir tidak ditemukan dalam keluarga kelas bawah. Ilustrasi cerita yang menggambarkan tradisi ini juga cukup mendominasi materi dalam BSE. Kelas bawah akhirnya hanya mampu membayangkan suasana pesta ulang tahun yang meriah. Lalu, habitus kelas bawah dalam teks BSE. Bagian berikut menjelaskan beberapa kalimat di dalam BSE yang mencerminkan habitus kelas bawah. Data ini mengindikasikan bahwa BSE lebih dominan memuat atau memunculkan habitus kelas atas. Sama halnya dengan habitus kelas bawah sebagian besar dapat ditemukan dalam BSE Bahasa Indonesia. Berikut beberapa contoh yang terdapat di BSE. 1. Inilah profesiku, aku tinggal di kampung. Menurut Bourdieu, dalam pembagian kata sosial petani termasuk di dalam kelompok masyarakat kelas bawah. Hal inilah yang kemudian mendasari sosok petani dalam beberapa kutipan berikut dikategorikan dalam mekanisme sosialisasi habitus kelas bawah melalui BSE. 2. Aku harus bekerja membantu orang tuaku. Masyarakat kelas bawah hampir selalu hidup dalam kondisi yang serba kekurangan. Hal ini yang kemudian memaksa anak-anak dari keluarga miskin harus membantu orang tuanya bekerja. Lalu yang ketiga, permainanku sangat sederhana. Habitus seseorang juga dapat dilihat dari jenis permainan yang biasa dimainkan. Sebagai sebuah bentuk habitus, jenis permainan memiliki peran penting dalam menunjukkan status sosial seseorang. Jika permainan anak dari kelas atas banyak menggunakan teknologi canggih dan mahal, maka permainan anak dari kelas bawah menggunakan peralatan yang sederhana dan dilakukan beramai-ramai atau berkelompok. Yang kedua, kekerasan simbolik pada gambar. Dalam bab ini, terdapat 4 pembahasan, yaitu deskripsi habitus dalam gambar cover, deskripsi habitus dalam gambar ilustrasi, habitus kelas dominan dalam BSE, dan habitus kelas bawah dalam BSE. Deskripsi habitus dalam gambar cover. Cover merupakan salah satu bagian utama dalam sebuah buku yang mampu menarik perhatian pembaca buku. Hal tersebut kemudian juga memiliki implikasi bahwa gambar dalam cover BSE secara tidak langsung dapat menjadi sarana sosialisasi habitus kelas tertentu. Lebih khusus lagi, gambar dalam cover dapat menjadi mekanisme kekerasan simbolik melalui BSE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 108 BSE, ada 23 BSE yang menampilkan habitus dalam covernya. Sisanya sebanyak 85 cover BSE tidak menunjukkan adanya habitus kelas tertentu. Habitus kelas atas dalam cover BSE. Hasil pengamatan pada gambar cover BSE menunjukkan bahwa sebagian besar cover menggambarkan habitus kelas atas melalui ilustrasi sebuah keluarga yang sedang berkumpul. Gambar ini didukung dengan latar belakang keadaan sebuah rumah, di ruang tamu ataupun di ruang keluarga yang dilengkapi dengan aksesoris yang banyak dimiliki keluarga kelas atas. Gambar pada di samping menggambarkan
suasana sebuah keluarga yang sedang berkumpul dan bersantai. Ada beberapa simbol di dalam gambar tersebut yang mengidentifikasikan bahwa gambar tersebut menggambarkan keluarga kelas atas. Di antaranya ialah kursi, sofa, meja, rumah berlantai keramik, adanya aktivitas membaca seperti koran dan buku, lalu beberapa aksesoris rumah dan aktivitas anggota keluarga tersebut cukup menjadi simbol kelas atas. Habitus kelas bawah dalam cover BSE. Habitus kelas bawah tidak banyak digambarkan dalam cover BSE. Jumlah cover BSE yang menggambarkan habitus kelas bawah hanya 21,7% dari 23 cover BSE yang menggambarkan habitus kelas. Cover yang menggambarkan anak-anak dari kelas bawah yang sedang bermain permainan tradisional. Di sisi lain, anak-anak dari kelas bawah lebih menggemari permainan elektronik, video game, PlayStation atau PS, atau game online lainnya. Deskripsi habitus dalam gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi juga berfungsi untuk menarik perhatian siswa. Namun, gambar ilustrasi memiliki fungsi lain, yaitu memperkuat penjelasan mengenai materi yang sedang dibahas, sehingga diharapkan siswa menjadi lebih setelah melihat gambar ilustrasi tersebut. Dari data di atas menunjukkan bahwa dari 108 BSE, 746 halaman yang menunjukkan habitus kelas tertentu, 80% dari 746 halaman dalam BSE tersebut menampilkan gambar ilustrasi mengenai habitus kelas dominan. Habitus kelas dominan dalam BSE. Contohnya, rumahku bersih dan sehat. Uraian berikut menyajikan dan menjelaskan beberapa gambar ilustrasi yang mencerminkan habitus kelas atas. Contoh pada gambar di samping menggambarkan kondisi rumah kelas dominan, terutama adalah kondisi ruang tamu dalam rumah-rumah tersebut. Yang kedua, ayahku sedang mencuci mobil. Kegiatan mencuci mobil menjadi salah satu alat bagi kelas atas untuk menyosialisasikan habitusnya. Lalu ayahku bekerja di kantor. Selain mencuci mobil, dalam BSE sosok ayah juga banyak digambarkan bekerja di kantor. Orang-orang yang bekerja di kantor tentu saja identik dengan orang kaya. Gambar yang mengilustrasikan aktivitas bekerja di kantor diasosiasikan dengan gambar seorang laki-laki yang berdasi dan membawa tas. Lalu inilah mainanku sehari-hari. Kutipan gambar di atas dikutip dari BSE IPS dalam sub pokok bahasan hak anak. Salah satu hak anak yang digambarkan dalam BSE tersebut adalah bermain, dengan ditambah ilustrasi seorang anak yang sedang bermain PS. Meskipun PS saat ini bukanlah barang mewah lagi, akan tetapi ketika PS berada di rumah, sudah tentu alat permainan ini hanya akan ada di rumah kelas atas. Lalu pesta ulang tahunku. Aku selalu merayakan ulang tahun. Itulah sebuah kutipan yang kebanyakan dilontarkan siswa atau anak dari kelas atas. Pesta ulang tahun adalah simbol yang sangat jelas menggambarkan habitus kelas dominan atau kelas atas. Yang selanjutnya yaitu habitus kelas bawah dalam BSE. Habitus kelas bawah ini secara kuantitatif jumlahnya tidak sebanyak habitus kelas atas. Jumlah halaman yang memuat gambar-gambar berhabitus kelas bawah hanya berjumlah 20% dari total halaman yang mengandung habitus, yaitu 746 halaman. Habitus kelas bawah ini sebagian besar digambarkan dalam bentuk gambar-gambar pekerjaan yang bisa digeluti kelas bawah. Contohnya ialah 1. Inilah pekerjaanku. Pekerjaan kelas bawah yang digambarkan dalam BSE diantaranya adalah pedagang, petani, tukang becak, nelayan. Petani merupakan jenis pekerjaan kelas bawah yang paling sering digambarkan dalam BSE. Yang kedua, inilah aktivitasku sehari-hari. Kehidupan atau aktivitas sehari-hari antara orang kaya dan orang miskin atau kelas bawah tentu berbeda. Apabila pada uraian sebelumnya telah dijelaskan mengenai aktivitas sehari-hari sebagai simbol habitus kelas atas, maka gambar di samping dapat mencerminkan kehidupan sehari-hari masyarakat kelas bawah yang digambarkan dalam BSE. Dan yang ketiga, permainanku sangat sederhana. Alat permainan anak dari kelas atas identik dengan alat permainan yang canggih dan mahal. Akan tetapi, anak-anak dari kelas bawah
bermain dengan memanfaatkan benda-benda yang cukup sederhana sesuai kondisi mereka, seperti bermain lompat tali, main kelereng, dan bermain dadu. Dan yang terakhir, contoh, rumahku tidak sehat dan kotor. Rumah-rumah warga kelas bawah tentu saja tidak seindah dan semegah rumah-rumah orang kaya seperti rumah yang sangat sederhana. Tidak banyak ruangan di dalamnya. Gambar berikut menceritakan rumah masyarakat kelas bawah yang kemudian menjadi habitus mereka. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.